ibu-ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang takut memasuki masa tua karena dianggap lemah dan tidak berguna, sakit-sakitan, ya. Sudah mulai kadang pakai tongkat, tapi di sini nggak ada ya, kecuali Om Macuy nggak datang hari ini, gini. Lagi sekarang tiduran terus ya, berbaring. Nah, jadi banyak orang pikir udah pensiun ya, udah tua, ya, udah lemah, kita banyak istirahat, nggak banyak kerja, tangan ini nggak banyak digunakan gitu loh, kaki mulai gemeteran, ya, berdiri pun kadang-kadang nggak seimbang, sempoyongan seperti itu. Apakah seperti itu? Bagaimana dengan ibu-ibu? Apa? Ada juga ya. Oh iya. Tapi apakah terus menjadi hambatan untuk kita berkarya? Udahlah, menyerah aja lah. Ya. Tidak ya. Ini gambarnya lucu sekali nih. Ini orang Jepang. Lihat tuh. Umurnya udah 80-an loh ini. Tapi ototnya lihat tuh. Ya. Dan saya seneng nih ambil foto ini. Meskipun agak pecah itu ya. Digedein. Takishima Mika. Ada Mika di situ. Misi kita. Ya ibu-ibu. Seperti ibu ini ya. Mari kita bisa berkarya. Mau ikut ke Mika? Nanti Januari ya. Sama-sama saya ya ke Mika ya. Ke Ngabang. Ya Mika, misi kita. Ibu-ibu coba lihat di sana. Lihat cucu-cucunya di sana. Bagaimana mereka berjuang masih muda. Ya, bagi kita yang sudah tua harus kasih semangat. Kehadiran kita di tengah-tengah mereka tuh itu sudah menjadi teladan, memberikan semangat kepada mereka. Ya, jadi tidak ada kata tua jadi lemah. Jangan ya, jauh-jauhkan pikiran itu. Sebab apa kata Tuhan? Ya, bagaimana pandangan Tuhan tentang hari tua kita ini? Mari saya mengajak kita baca. Saya kutip dari Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Ini ditulis oleh Asaf ya. Jadi Mazmur yang di hari Sabat disampaikan. Tapi saya nggak ambil ayat satunya, tapi saya ambil ayat 12 sampai 15. Karena ini ada beberapa perikop topik di dalam pasal ini. Nah, saya ambil bagian 12 sampai 15. Ini topik yang bagaimana saya bacakan aja ya buat kita ya. Kita boleh simak. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, perhatikan ya, saya garis tebal. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, perhatikan garis tebal yang saya bikin itu ya. Jadi kita tua tetapi terus berbuah, produktif, terus berkarya, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Saya ulangi lagi ya. Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ia gunung batuku, tempatku berlindung. Ia kekuatanku, Dia keselamatanku. Dan tidak ada kecurangan di dalam Tuhan. Tuhan itu sangat adil. Yang bersalah pasti mendapat sanksi, ya. Yang benar pasti mendapat ganjaran. Satu bagian lagi, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu waktu kita masih kanak-kanak, kita remaja, kita dewasa, dan kita tua sekarang pun, Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi kita, ibu-ibu. Tuhan yang tetap menjaga kita. Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Tuhan yang senantiasa menggendong, menjaga, merawat kita, mendukung kita, mensupport kita di masa tua kita. Jadi ibu-ibu, gak usah gemetar. Ya. Saya nggak tahu hari ini apakah ada di antara kita yang mulai agak takut-takut, khawatir, semakin lihat udah usia semakin ada yang udah nginjak kepala 7 dan lihat kiri kanan sebagian dari teman-teman kita bolak-balik rumah sakit, mulai khawatir. Ya. Saya mau katakan, tegaskan sekali lagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Yesaya 46 ayat 4 tadi. Tuhan mendukung kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan mensupport kita senantiasa. Jangan khawatir. Ya. Tuhan itu gunung batuku. Ya, Mazmur katakan. Sampai putih rambutmu, Tuhan tetap Tuhan yang sama. Ketika kamu merasakan mujizat Tuhan sepanjang hidup bersama dengan Tuhan. Di hari tua pun akan menerima banyak mujizat. Begitu kita bangun pagi pun kita sudah menghirup udara segar. Kita bisa merasakan keindahan ketika kita berelasi dengan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita merasakan surga itu ada karena kehadiran Tuhan di tempat di mana kita merenungkan firman Tuhan. Ya ibu-ibu ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, orang benar akan bertumbuh dan berbuah meskipun masa tuanya. Menunjukkan bahwa orang percaya yang memiliki relasi intim dengan Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Ya, berbuah kebaikan. Itu yang kita baca dari Mazmur. Jadi ketika kita berelasi tadi saya katakan, kita merasakan surga itu ada. Nggak usah tunggu Bapak Ibu ketika kita harus ketemu Tuhan. Kita impikan surga itu. Ketika kita masih ada, ketika kita tua saat ini pun, surga itu sudah kita nikmati. Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan tahu ibu-ibu, keintiman itulah membuat kita semakin mengenal Tuhan. Dan semakin kita mengasihi sesama kita. Semakin bisa kita membuat segala suatu kebaikan bagi orang lain. Menjadi teladan bagi orang lain. Kesaksian tentang kebenaran Tuhan menjadi bagian penting dari kehidupan orang percaya. Orang tua yang harus menyampaikan kepada generasi muda. Menjadi role model, teladan. Ya, tadi kita baca 15 di dalam Mazmur tadi. 92 ayat 15. Jadi bagian kita, peran kita berubah ternyata. Ibu-ibu ya. Ketika kita muda, peran kita berbeda. Ketika kita dewasa, kita perannya berbeda. Sekarang kita tua, kita juga punya peran. Jangan berpangku tangan. Jangan merasa sudah masuk masa pensiun, tidak perlu berkarya. Tapi kita masih punya peran. Peran yaitu menjadi role model bagi generasi muda. Bagi anak cucu kita. Bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi saudara seiman kita di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat sedikit lagi Yesaya 46 ayat 4 tadi. Pandangan Allah terhadap umatnya tidak berubah, baik waktu muda maupun masa tua. Kalau orang luar di sana mengatakan pandangan terhadap orang tua udah lemah, sakit-sakitan, tidak bisa mengerjakan segala sesuatu, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak menganggap remeh orang tua, beda dengan orang dunia.
Orang dunia boleh mencap kita, lu sudah tua, udah ubanan, udah peot, enggak bisa berbuat apa. Tidak dengan Tuhan. Tuhan mendukung kita, Tuhan mensupport kita. Tuhan memandang setiap kita orang tua tidak berubah, baik waktu ketika kita muda maupun waktu kita tua. Allah berjanji mendukung, memelihara umatnya dari masa ke masa, menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Ya, seringkali kitalah yang tidak setia, tetapi Tuhan tidak pernah tidak setia. Tuhan terus mendukung kita dari kita kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai kita sudah beruban. Tuhan terus senantiasa setia kepada kita karena begitu besar kasihnya kepada kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, potensi yang tua, potensi yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah tua ini luar biasa, ibu-ibu. Ya, kalau kita mau gali, kita mau coba lihat banyak potensi-potensi. Ini saya catat beberapa potensi yang mengingatkan kita kembali. Kita ini ibarat buah yang ranum yang ada di pohon. Ya, tapi jangan sampai dia layu dan gugur ya. Jadi buah yang indah, buah yang manis, buah yang seranum matang di pohon tuh mangga, ibu. Cantik sekali, belum saya lihat di YouTube ada mangga kayak gini, di pasar belum ada. Kalau ada saya kepingin beli itu. Tua berarti matang, bernilai, berharga. Ya, buah apa saja. Kalau mengkal, mentah, pasti kualitasnya tidak sebaik yang ranum, yang sudah tua. Kelapa, demikian juga. Kelapa muda, oke, kita bisa nikmati airnya, kita makan dagingnya. Tetapi sebatas itu yang kita bisa nikmati. Tapi kalau kelapa tua, bersantan, ya, bisa dibikin banyak hal, bukan cuma dimakan begitu saja, bisa dibikin minyak kopra, bisa dibikin santan untuk kolak, bikin apa lagi Bu Mer? Nasi uduk, bikin apa lagi Gina? Yang suka masak-masak nih, gulai, ya, bikin gulai kan, bikin kari, bikin rendang. Jadi tua ternyata lebih banyak nilainya. Amin? Amin dong. Lansia memiliki waktu lebih untuk merefleksi diri. Banyak doa, ya, banyak firman Tuhan. Saya sering katakan satu paket. Kalau doa jangan lupa baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan jangan lupa doa. Karena giliran ketika kita berdoa, Tuhan membuka telinganya buat kita. Nah, kapan kita buat telinga buka buat Tuhan? Ketika kita baca firman Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Doanya nggak pernah tahu dijawab apa enggak. Ya karena nggak pernah baca firman Tuhan. Padahal Tuhan udah jawab. Ya, ini satu paket. Banyak merenung, merefleksi, banyak membaca firman Tuhan, berdoa. Kesempatan pelayanan juga lebih banyak. Ketika saya kerja, saya isi ALF. Waduh, nggak bisa minggu ini, Marley, Bu Meta. Karena ada kesibukan kantor, ya, seperti itu. Tapi udah pensiun, kita banyak waktu. Banyak waktu juga kita menikmati karunia Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita banyak pelayanan. Tuhan semakin melengkapi kita dengan berbagai karunia-karunia roh. Untuk kita semakin baik di dalam melayani. Ya. Itu potensi yang ada pada kita ibu-ibu. Yang rambutnya sebagian besar sudah beruban. Tapi tentu saja tidak ada gunanya. Buah ini akan jatuh, layu, busuk. Karena kita nggak mempergunakan potensi yang Tuhan berikan. Lantas hambatannya. Nah ini bagi yang tidak mau lakukan. Hambatan menjadi teladan.
Ada mitos mengatakan lansia lemah dan tertinggal. Gaptek udah nggak bisa, ini zamannya generasi Z. Tadi saya katakan peran berbeda. Ya, peran kita berbeda. Peran kita adalah teladan. Teladan dalam hal apa? Ini yang kita nanti coba dengarkan. Ya, Tuhan mau kita menjadi teladan bagi generasi-generasi yang katanya generasi Z sekarang, generasi yang penuh dengan keinstanan, penuh dengan teknologi, ya. Dibandingkan kita, memang kita kalah untuk hal itu. Tapi ada hal lain yang menjadi kelebihan kita yang memang harus ditunjukkan kepada mereka supaya dicontoh mereka. Ada yang mengatakan perubahan fisik, oke, penyakit, oke. Tapi itu tidak juga seharusnya menjadi hambatan untuk kita menjadi teladan. Ya, gambar ini gambar orang memberikan sesuatu, membawa persembahan. Mungkin cuma koin seperti janda tua itu. Tapi di mata Tuhan itu sangat berharga. Dan dikatakan lebih daripada orang yang memberikan yang uangnya banyak, yang kaya. Ya, dia memberi dengan kelimpahan. Ya. Kehidupan sosial kita di masa tua ini jangan jadi merasa lonely, kesepian. Nah, itu menjadi hambatan buat kita menjadi teladan. Dan jangan karena kita ekonominya menjadi miskin, tidak mau kerja lagi. Jadi kita nggak bisa bantu orang meskipun dengan uang receh. Tetapi sebaliknya ini menjadi tantangan buat kita untuk kita benar-benar memegang janji dan mengalami apa yang Tuhan sampaikan di dalam Mazmur 37 ayat 25. Ya. Anak cucunya nggak akan kekurangan roti. Mazmur 37. Kalau kita baca pasal 37 itu indah banget. Ya, ada beberapa topik di sana. Ya. Jangan iri sama orang lain karena keberhasilannya curang, ya. Tetapi kita yang bekerja keras, kita bisa memberikan sesuatu dan Tuhan menjaga kita. Dan Tuhan akan balaskan orang-orang yang curang. Tuhan itu adil dan Tuhan akan memberkati kita yang hidup dalam kebenaran Allah. Ya, itu tadi yang Efesus 4 ayat 28 saya katakan. Tuhan mukakan ini kepada saya. Bekerja keras supaya bisa membantu orang lain. Luar biasa. Jadi jangan malas-malas kita nggak mau kerja. Atau sebaliknya, kita mau jadi kaya tapi untuk dinikmati, untuk memenuhi keinginan, keegoan kita, memenuhi hawa nafsu dan kedagingan kita. Bukan itu maksud Tuhan memberikan kekayaan. Tuhan mau anak-anaknya kerja keras supaya dia bisa membantu orang lain yang kekurangan. Supaya hidup ini penuh dengan keadilan dan keseimbangan. Ya, seperti itu. Tua akan menjadi teladan apabila kita menerapkan firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16. Walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus sampaikan ini. Supaya paket tadi kerjakan ibu-ibu. Baca firman Tuhan, berdoa, merefleksikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Diperbaharui, semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin diperbaharui. Semakin kita mengenal Kristus, kita melihat teladan-teladannya yang sulit itu kita bisa kemudian lakukan. Banyak teladan Kristus, tapi tidak mudah dilakukan. Ya. Saya kasih contoh satu aja, teladan Kristus. Bagaimana dia memberkati anak-anak, merangkul anak-anak. Padahal orang dunia, orang dewasa menolak anak-anak. Bagaimana kita mengasihi anak cucu kita, meskipun itu bukan darah daging kita.
yang bisa kita rawat, kita doakan. Ya. Nggak gampang memang, ya ibu-ibu. Hal yang harus dilakukan ibu-ibu. Mari saya mau mengajak ibu-ibu, mulai hari ini, jikalau ada kekhawatiran-kekhawatiran, kita sudah harus tanggalkan. Dan kita ambil komitmen, supaya kita benar-benar berkarya di masa tua kita, menjadi teladan bagi generasi-generasi muda. Terima masa tua kita dengan sukacita, ya Amsal 16:31. Jangan sedih. Tua ya tua, itu fakta. Saya seneng lihat gambar ini. Orang Jepang lagi ya, sama cucunya. Lihat betapa dia merasakan surga di dunia ini ya. Indah banget. Senyumnya, ya, tatapan matanya, ya, mimik wajahnya, ya. Anak yang kecil itu, cucunya barangkali juga merasakan berkat neneknya, ya, seneng. Tetap belajar dan rohani bertumbuh. Dan 2 Korintus tadi ya, diperbaharui terus, tetap belajar. Bersyukurlah senantiasa ya. Rasul Paulus katakan 1 Tesalonika 5:18. Bersyukurlah senantiasa. Nikmati di hari tua yang Tuhan berikan. Jangan takut. Kalau ada kemarin meninggal. Dalam minggu ini ada hamba Tuhan yang umurnya sudah 80 lebih. Kakaknya Pak Tong, Solomon Tong dipanggil Tuhan. Terus ada yang muda lagi seumur saya. Dia pernah pelayanan di sini. Pendeta, ya, Marejahan Sejabat. Dulu juga kami suka undang di kampus. Seumur saya sudah dipanggil Tuhan. Jangan takut. Berapa panjang hidup kita, ya. Sering almarhum sampaikan. Tapi berapa banyak karya yang kita bisa lakukan di umur yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Itu yang menjadi poin penting Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius muda. Ini berlaku juga untuk kita. Kalau di muda kita belum bisa beberapa hal ini, sekarang harus bisa. Ya. Jadilah teladan dalam perkataan. Apakah kita sudah menjadi teladan dalam segala ucapan kita, perkataan kita? Saya sedang belajar. Kalau ibu-ibu mau ikut belajar sama saya, boleh. Ya, kita saling mendoakan. Saya sedang belajar untuk tidak banyak ngomong. Tapi apa yang saya mau ngomongkan harus dasarnya kasih. Kalau kira-kira mau keluar dari mulut saya itu tidak menjadi berkat, saya nggak mau ngomong, saya rem. Nggak gampang, saya jatuh bangun. Saya baru belajar ini dalam waktu 3 bulan ini. Nggak gampang, ibu-ibu. Rasanya kepingin ngomong, tapi ini stop sebentar. Ada lampu merahnya sebelum hijau. Stop dulu sebentar. Pikir ini jadi berkat nggak kalau ngomong. Dasarnya kasih nggak motivasinya. Kalau tidak, udah jangan sampaikan. Jangan sampaikan kata-kata itu. Jangan diucapkan. Kemudian tingkah laku. Bagaimana pantasnya? Ya. Jangan rambutmu dikepang-kepang. Rasul Paulus bilang kan, hai perempuan gitu. Konteks zaman dulu seperti itu ya. Karena banyak perempuan gak benar waktu itu. Seperti itu. Tapi tampil sederhana tapi menawan. Ibu-ibu, ya, nggak perlu harus banyak permak dioperasi segala macam, nggak perlu saya pikir, ya, sudah cocok kalau dikasih Tuhan hidungnya kayak jambu, tapi matanya blok. Tapi kan nanti kalau matanya blok, hidungnya terlalu tajam, nggak cocok,
Nggak cucu ya. Nah. Kasih. Ya. Seringkali kita susah, ngomongnya gampang kasih itu. Ngomongnya paling gampang. Cuma 5 huruf. Ya, kasih. Tapi prakteknya susah. Tuhan, aku mau mengasihi sesama. Begitu datang orang yang susah di hadapan kita nggak bisa, nggak sanggup melakukannya untuk mengasihi dia. Padahal dia sangat membutuhkan kasih kita pada waktu itu. Ya, kesetiaan ini juga susah. Ya, Tuhan kasih contoh kesetiaan Tuhan tuh kepada manusia itu sampai minta Hosea menikah sama seorang pelacur. Setelah menikah dapat anak itu pergi melacur lagi. Tapi Tuhan bilang, Hosea pergi tebus dia lagi. Pergi ambil kembali. Tetap harus setia. Ya. Kesucian. Ya. Kita harus hidup suci, kudus, menjaga. Tidak juga karena kita menjaga kesucian supaya kita selamat. Tidak. Orang Armenian boleh. Kita orang Reform. Orang Armenian harus jaga supaya hidup kudus. Dijaga keselamatan itu kalau nggak bisa hilang. Tapi kita juga jangan gegabah, ibu-ibu. Mentang-mentang kita orang Reform, sudah diselamatkan tetap selamat, terus kita boleh berbuat-buat dosa suka-suka kita. Kan diampuni Tuhan. Tetap aja ke kesucian hidup. Kalau kita mau menjadi teladan, kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mesti jaga hidup kudus. Roh Kudus akan terus mengkaruniakan kita berbagai karunia untuk kita boleh melayani Tuhan, melayani sesama. Teladan Opung Lois, ya. Ingat cerita Opung Lois, nenek Opung Lois. Opung. Gimana dia menjadi teladan iman bagi cucunya, bagi anaknya, bagi Eunike, mama dari si Timotius. Iya. Oma, opung kalau suruh cucunya ke sekolah minggu tapi dia di rumah live streaming. Nggak benar itu. Ya kan? Ya, seperti itu. Ya. Itu teladan iman itu perlu. Kita sudah tua, capek kalau bicara banyak. Udah nggak waktunya, tapi harus menunjukkan secara tingkah laku, sikap hidup, ya, pola hidup kita. Ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sikap hati yang benar untuk kita mau menjadi teladan di hadapan Tuhan. Terima perubahan dengan iman, bukan penolakan. Kita harus punya sikap. Mulai komitmen yang khawatir tadi saya bilang. Tuhan tetap memakai orang tua untuk menjadi berkat. Teladan iman, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian, dan ketekunan. Bagi siapa? Ada maksud Tuhan. Bagi generasi muda. Ya, baca tadi. Kita sudah baca. Ibu nanti. Bapak Ibu boleh bandingkan dengan Mazmur 71 ayat 18, Yesaya 46 ayat 4. Ya. Ini panggilan Tuhan untuk kita orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak. Mari kita ambil komitmen sebagai penutup. Kita mau aplikasikan firman yang sudah kita sama-sama belajar. 1, di masa tua tetap setia melayani. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Melalui teladan iman tadi, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian, mazmur, puji-pujian, bernyanyilah, bermazmurlah. Saya lagi belajar dengan seorang hamba Tuhan senior. Baca firman dengan buka suara. Suruh baca Wahyu 1 ayat 1 sampai 6, 8 kali.
Buka suara kenceng 8 kali, tapi luar biasa berkat Tuhan. Ya. Sama kayak bermazmur, puji-pujian kita menyanyikan puji-pujian itu bisa merupakan doa, bisa merupakan penginjilan. Kita bermazmur, banyak anak cucu mendengarkan. Di mana kita berada, kita boleh lakukan puji-pujian. Biar orang mendengar keajaiban, biar orang mendengar kebesaran, biar orang mendengar kasih setia Tuhan yang sudah kita terima, yang memberkati kita. Biar orang lain juga menerima berkat yang sama. Tekun, doa dan baca firman Tuhan ya ibu-ibu tadi satu paket. Gak boleh cuma doa aja. Tuhan bilang enak aja lu. Gua suruh dengerin lu. Lu gak mau dengerin gua. Relasi intim dengan Tuhan dan sesama. Itu akibat. Kalau kita relasi dengan Tuhan dekat, kita mengenal Tuhan, maka kita akan dipenuhi pikiran dan hati kita dengan cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itu otomatis. Itu akan menuntun hidup kita, di kehidupan kita, di pergaulan dengan sesama kita. Makanya kalau pergaulan dengan sesama kita nggak beres, berantem, ya, sikut-sikutan, pasti urusan kita sama Tuhan nggak beres juga. Karena nggak ada di dalam kamus Tuhan mengajarin kita untuk berantem, ya, untuk cekcok satu sama lain, untuk membenci, mendendam. Nggak ada di dalam kamus Tuhan itu. Ya. Bersaksi, menceritakan Tuhan adil dan benar. Tuhan juru selamat, tempat perlindungan dan tempat kita mengadu. Dan yang terakhir, rambut putih adalah mahkota yang indah, tanda hidup dalam kebenaran. Ya. Siapa hari ini berani berkata seperti itu? Rambutku putih adalah mahkota yang indah, tanda hidup saya di dalam kebenaran Tuhan. Siapa di antara kita berani mengatakan itu? Amin. Harusnya semuanya kita. Karena hidup kita bergaul dekat sama Tuhan. Sehingga ketika kita tua, rambut kita memutih, kita melihat ini sebuah tanda keindahan. Gak usah dicet-cet Bu ya. Yang pernah ngecet-cet rambut, bertobatlah. Maksud saya bukan Ibu Ira. Ibu Ira kan model itu. Maksud saya yang rambutnya uban dan cat hitam. Saya belum pernah seumur hidup. Saya komitmen gak mau. Sampai uban saya udah rontok sekarang, botak. Jadi dari hitam, uban, rontok sekarang, botak. Ini sebuah tanda kita harus katakan. Tanda saya bergaul dekat dengan Tuhan intim. Ini sebuah keindahan. Kebenaran ada dalam diri saya. Kebenaran Tuhan tentunya. The end. Selesai Ibu. Maukah kita berkomitmen? Firman Tuhan yang sudah kita dengar sama-sama. Bahwa masa tua kita bukan sesuatu yang sia-sia. Tuhan tetap mau pakai kita. Ya, mulai kecil hingga tua. Tuhan akan terus dukung kita. Kalau kita nggak mau dipakai Tuhan, ruginya berlipat-lipat ibu-ibu. Bukan berhenti pada diri kita. Tapi pada generasi anak cucu kita. Mau kemana mereka? Karena zaman ini semakin jahat. Zaman ini semakin jahat. Mereka akan terbawa arus yang deras di dunia ini. Mau kita menyerahkan anak cucu kita ditelan oleh maut, diombang-ambingkan dengan pengajaran di dunia ini, dengan berbagai kejahatan di dunia ini. Bukankah kita harus bertanggung jawab? Ingat, ketika mereka bayi, ya, kita membawa mereka untuk dibaptis. Minggu lalu ya, ada baptisan anak.
Itu sebagai tanggung jawab kita orang tua mau membimbing anak cucu kita kepada iman yang kita miliki, iman kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan Selamat kita. Di mana komitmen kita kalau hari ini kita berhenti untuk menjadi teladan bagi anak cucu kita?